Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Median Agus Priyadi, SPD, MPD, dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas A program studi pendidikan biologi FKIP Unila. Video ini kami susun untuk memenuhi tugas mata kuliah produksi dan pemanfaatan media. Tujuannya adalah untuk menunjukkan pemahaman kami dalam memanfaatkan media secara efektif dan kreatif. Dalam video ini, kami akan menjelaskan materi sistem reproduksi yang tercantum dalam capaian pembelajaran pada fase D kelas 9. Yuk, teman-teman, mari kita simak video ini. Pernahkah kamu berpikir bahwa setiap manusia yang hidup di dunia ini, termasuk kamu dan aku, sebenarnya berawal dari satu sel kecil saja? Ya, satu sel tunggal yang sangat kecil, bahkan tidak bisa dilihat tanpa mikroskop. Sel kecil itu terbentuk ketika sel sperma dari tubuh laki-laki berhasil menyatu dengan sel telur dari tubuh perempuan. Penyatuan ini disebut pembuahan, dan hasilnya adalah zigot, cikal bakal terbentuknya kehidupan baru. Zigot inilah yang nantinya akan membelah diri, tumbuh menjadi embrio, dan berkembang di dalam rahim perempuan hingga akhirnya menjadi janin. Dari proses yang sangat kecil dan sederhana ini, manusia yang kompleks dengan miliaran sel bisa terbentuk. Hebat, bukan? Inilah salah satu bukti betapa luar biasanya sistem kehidupan yang diciptakan Tuhan, di mana setiap bagian tubuh kita dimulai dari satu titik kecil yang penuh potensi. Baik teman-teman, mari kita mulai pembahasan menarik tentang pria dan sistem reproduksinya secara mendalam. Di tubuh pria, ada sel penting dan unik, yaitu sperma, atau sel kelamin jantan yang sangat vital bagi reproduksi. Sperma unik menyerupai kecebong mini. Ia memiliki kepala berisi materi genetik, leher penghubung, dan ekor yang berfungsi sebagai pendorong. Ekor ini memungkinkan sperma berenang cepat dan efisien menuju sel telur yang sedang menanti untuk dibuahi. Meski kecil, sperma membawa setengah informasi genetik penting yang diperlukan untuk membentuk individu manusia baru. Saat ejakulasi, pria melepaskan jutaan sperma. Namun, hanya satu sperma terbaik yang pada akhirnya akan membuahi sel telur. Ini menunjukkan betapa kompetitifnya kehidupan, karena hanya satu yang berhasil membawa kehidupan baru ke dunia ini. Sperma memiliki lapisan pelindung dan enzim yang berfungsi untuk menembus dinding sel telur yang relatif kuat. Tanpa ini, sperma tak bisa mencapai inti sel telur dan memulai pembuahan yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup. Selamat datang! Hari ini kita akan menjelajahi proses produksi sperma dalam tubuh pria. Sperma diproduksi di testis, organ yang terletak di dalam skrotum, kantung kulit di bawah penis. Testis ini berjumlah 2 dan bentuknya oval. Mengapa testis berada di luar tubuh? Karena sperma diproduksi pada suhu yang sedikit lebih rendah dari suhu tubuh, posisi di luar membantu menjaga suhu ideal. Di dalam testis terdapat tubulus seminiferus, tempat sperma diproduksi terus-menerus setelah pubertas. Setelah terbentuk, sperma belum siap. Ia harus menjalani pematangan di epididymis, bagian atas testis. Disinilah sperma belajar berenang dan menjadi lebih kuat, mengembangkan motilitasnya. Produksi dan pematangan sperma dikendalikan oleh hormon testosteron, hormon utama laki-laki. Hormon ini juga membentuk ciri khas pria, seperti suara berat, jakun, otot kuat, dan rambut wajah. Luar biasa, bukan? Bagaimana tubuh mengatur semua ini dengan rapi untuk fungsi vital ini? Ketika rangsangan seksual terjadi, sperma bergerak dari epididymis menuju vas deferens. Sepanjang perjalanan, sperma melewati kelenjar tambahan yang menambahkan cairan khusus untuk kelangsungan hidup dan pergerakan sperma. Vesikula seminalis menghasilkan cairan kaya fruktosa sebagai energi bagi sperma. Kelenjar prostat menyeimbangkan pH, dan kelenjar chopper melumasi saluran serta melindungi sperma. Campuran sperma dengan cairan ini disebut air mani, yang berfungsi sebagai pelindung dan sumber energi. Tubuh pria memastikan air mani dan air seni tidak keluar bersamaan melalui uretra, menunjukkan kecermatan sistem reproduksi.
Sekarang kita beralih ke tubuh perempuan, sebuah sistem yang kompleks. Sel kelamin betina disebut sel telur atau ovum, inti dari reproduksi. Meskipun mikroskopis, ukuran sel telur jauh lebih besar dibandingkan sperma dalam tubuh. Sel ini tidak bisa bergerak sendiri, namun penting dalam proses kehidupan, yaitu menyediakan setengah informasi genetik dan bahan awal untuk membentuk zigot. Sel telur dihasilkan di ovarium atau indung telur, sepasang organ kecil. Seorang perempuan sudah membawa ratusan ribu sel telur sejak ia lahir. Tetapi hanya sebagian kecil yang akan matang dan dilepaskan sepanjang hidupnya. Ketika perempuan mencapai masa pubertas, setiap bulan satu sel telur akan matang. Proses pelepasan ini dikenal sebagai ovulasi, peristiwa penting. Setelah dilepaskan, sel telur akan masuk ke tuba falopi atau oviduk. Rambut halus di dinding tuba membantu menggerakkan sel telur menuju rahim. Kalau sel telur bertemu dengan sperma, maka terjadilah pembuahan di tuba. Dan dari sinilah kehidupan baru dimulai, sebuah keajaiban biologi. Selamat datang dalam pembahasan penting mengenai pembuahan, kehamilan, dan peran vital hormon. Setelah pembuahan, terbentuklah zigot, sel tunggal awal mula kehidupan manusia baru. Zigot ini memulai pembelahan diri cepat, menghasilkan banyak sel, dan bergerak menuju rahim. Sesampainya di rahim, zigot menempel erat pada dinding rahim, menandai pembentukan embrio. Embrio akan terus berkembang menjadi janin yang tumbuh dan matang selama 9 bulan di rahim, hingga siap dilahirkan. Rahim perempuan adalah organ yang istimewa dan menakjubkan. Dindingnya yang tebal dan kaya pembuluh darah berfungsi sebagai pelindung dan sumber nutrisi esensial bagi janin. Organ ini memiliki kemampuan luar biasa untuk mengembang seiring pertumbuhan bayi di dalamnya. Ovarium juga memegang peranan krusial dengan memproduksi dua hormon penting, estrogen dan progesteron. Estrogen berperan dalam pembentukan ciri khas perempuan, seperti bentuk tubuh dan pertumbuhan payudara. Sementara itu, progesteron berfungsi menjaga kehamilan agar janin dapat tumbuh stabil dan aman di dalam rahim. Perpaduan harmonis kedua hormon ini menunjukkan betapa luar biasanya sistem reproduksi wanita yang teratur dan penuh keseimbangan. Sistem reproduksi sangat penting untuk dijaga kesehatannya dengan sangat benar. Pahami tentang kontrasepsi, yaitu metode yang penting untuk mencegah kehamilan. Untuk pria, kondom digunakan saat melakukan hubungan seksual yang aman. Kondom melindungi dari penyakit menular seksual yang sangat berbahaya sekali. Bagi wanita, terdapat pilihan pil KB, suntik hormon, IUD, juga ada tubektomi. Jaga kesehatan reproduksi, makan bergizi, olahraga, dan rutin periksa ke dokter.